Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haryanto dan teman-teman semuanya. Saya Eristi Mantika dan juga Diana Elisa hari ini akan mempresentasikan tema evaluasi media pembelajaran khususnya media e-learning. Hari ini yang akan dipaparkan ada 8 poin. Pertama, definisi dan perkembangan. Selanjutnya dilanjutkan dengan poin-poin yang ada di layar sampai penelitian terkait. Penelitian ini ada 2 ya teman-teman, ada penelitian mengenai pengembangan media e-learning dan dilanjutkan dengan evaluasi media e-learning. Definisi dan perkembangan e-learning. Dapat dibaca di layar bahwa definisi e-learning ini berbeda-beda ya. Namun, jika bisa kita simpulkan, e-learning sendiri adalah pesan pembelajaran yang bisa disampaikan melalui perangkat digital seperti komputer atau mobile devices. Nah, pembelajaran ini dapat dilakukan pada pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, baik oleh peserta didik maupun pengajar. Perkembangan e-learning sendiri dimulai di tahun 1800-an, tepatnya di Amerika Serikat. Pada saat itu, Universitas Chicago melakukan pembelajaran jarak jauh pada program korespondensi. Seiring dengan perkembangan radio dan televisi, maka bahan pembelajaran dapat disebarkan melalui kedua media tersebut. Pada tahun 1970-80 ketika internet lahir, email digunakan sebagai sarana komunikasi antara pelajar dan pengajar. Perkembangan internet yang semakin cepat pada tahun 1997 melahirkan Learning Management System yang kemudian sampai sekarang berkembang. Banyak sekali platform-platform digital yang bergerak di bidang pendidikan, yakni memfasilitasi kelas secara online, contohnya Google Classroom, Moodle, Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain, ditambah dengan keadaan COVID sekarang ini, sehingga pembelajaran jarak jauh hampir dilakukan di seluruh Indonesia dan memanfaatkan berbagai platform digital. Fungsi dan model e-learning. Fungsi e-learning dibagi menjadi 3, menjadi suplemen, komplement, dan substitusi. Model-model e-learning ada 4 ya teman-teman. Pertama, web-based learning, computer-based learning, virtual education, dan digital collaboration. Metode pembelajaran e-learning dapat dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus. Komponen e-learning. E-learning memiliki 3 komponen. Pertama, e-learning system, kedua, e-learning content, dan ketiga, infrastructure. Dalam menjalankan e-learning ini, minimal ada 3 pelaksana, yaitu guru, siswa, dan administrator. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan evaluasi e-learning terkait kriteria e-learning yang ideal sebagai media pembelajaran. Nah, seorang edukator bernama Mark J. Rosenberg juga pernah mengulas nih tentang e-learning, bahwa e-learning itu dikatakan sebagai pembelajarannya yang memanfaatkan teknologi internet dalam penyampaiannya untuk jangkauan yang sangat luas. Terus, Rosenberg juga memberikan 3 kriteria terkait e-learning tersebut. Yang pertama, e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbarui, menyimpan, mendistribusikan, dan membagi materi ajar atau informasi. Jadi kalau konsep e-learning tadi penyampaian materi secara luas, juga harus memiliki kemampuan untuk memperbarui atau up to date. Yang kedua, e-learning dikirimkan kepada pengguna melalui teknologi komputer dengan menggunakan standar teknologi internet. Jadi kalau di komputer itu ada akses internet, proses pembelajaran menggunakan e-learning ini akan lebih mudah, terutama dalam hal pengunduhan sumber-sumber belajar yang tersedia di platform e-learning tersebut.
Apalagi kalau sekarang ini kan udah ada smartphone ya, smartphone yang tersedia fitur-fitur canggih yang bisa membuka Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Jadi udah fleksibel gitu, nggak harus di komputer, ternyata bisa juga di smartphone. Yang ketiga, e-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas. Jadi solusi pembelajaran yang mengungguli paradigma tradisional dalam pembelajaran. Kalau pembelajaran tradisional artinya dilakukan secara tatap muka di dalam kelas dan berbatas waktu. Sedangkan kalau pembelajaran e-learning dia tidak berbatas waktu, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bahkan kita bisa bergabung dengan siapapun yang mengambil kelas tersebut, sehingga pengetahuan dan wawasan kita itu semakin luas. Kemudian menurut Ono W. Purbo tahun 2002 mengemukakan bahwa ada 3 hal wajib yang harus dipenuhi dalam merancang e-learning. Yang pertama, itu sederhana. Ketika kita merancang e-learning dengan sistem yang sederhana, ini akan memudahkan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi dan menu yang ada. Adanya kemudahan pada panel yang tersedia ini akan mengurangi pengenalan sistem e-learning itu sendiri, sehingga waktu belajar peserta didik dapat menjadi efisien. Misalnya nih, kita memanfaatkan salah satu jenis e-learning web-based learning, pembelajaran berbasis web, mengambil platform WordPress. Di situ kita merancang beberapa menu yang itu nantinya akan memudahkan peserta didik menggunakannya gitu. Misalnya ada menu petunjuk belajar, ada menu materi, ada menu latihan, dan juga ada menu evaluasi. Ketika itu udah sangat jelas di panel paling atasnya gitu kan, itu akan memberi pemahaman dan kemudahan bagi peserta didik dalam memanfaatkannya. Yang kedua, hal yang harus dipenuhi untuk merancang e-learning itu adalah personal. Artinya di sini guru dapat berinteraksi dengan baik seperti layaknya seorang guru yang berkomunikasi dengan murid di depan kelas. Jadi untuk e-learning ini kan dia tidak tatap muka secara langsung dengan gurunya. Jadi bagaimana kita itu merancang suatu e-learning dengan membangun atau membuat narasi di mana peserta didik itu seolah-olah berkomunikasi langsung dengan gurunya. Contoh nih, dalam suatu kegiatan pembelajaran itu kan ada kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Pada kegiatan pendahuluan biasanya ada sapa dulu, ada doa, cek kehadiran, dan juga menanyakan kabar peserta didik, dilanjutkan persepsi, dan lain sebagainya. Nah, dari kegiatan pembuka tersebut tinggal kita pindahkan saja menjadi sebuah narasi di platform e-learning tersebut. Contoh, kita membuat petunjuk belajar terlebih dahulu, kemudian di bawahnya ada narasi seperti ini. Halo anak-anak, assalamualaikum, apa kabarnya? Walaupun situasi kita saat ini masih dalam pandemi COVID-19, mudah-mudahan kalian semua dan keluarga masih dalam keadaan sehat ya, dan semangat dalam belajar. Nah, sebelumnya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar ilmu yang kita dapatkan itu memang berkah dan juga bermanfaat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Setelah itu kalian boleh membuat sapa semenarik mungkin sebagai bukti kehadiran kalian di kolom komentar. Selamat belajar dan semangat gitu. Atau bisa dengan narasi lainnya yang itu membuat peserta didik ketika membacanya itu seolah-olah dia memang benar-benar lagi ngobrol dengan gurunya tuh. Lanjut ke hal wajib yang ketiga dalam merancang e-learning itu adalah cepat. Jadi ketika peserta didik itu mengalami kesulitan, respon yang cepat terhadap keluhan dan juga kebutuhan peserta didik itu akan memberikan perbaikan pembelajaran secepat mungkin oleh guru dan juga pengelola. Contoh suatu kasus, saya waktu itu mengembangkan e-learning di suatu sekolah di mana peserta didiknya kesulitan dalam hal cara ngupload tugas. Padahal di situ memang sebenarnya udah ada sih
tata caranya dan juga disertai PDF pedoman gitu. Mungkin memang kadang anak-anak itu literasi bacanya memang agak kurang, jadi memang harus diberitahu ulang. Ada juga sih yang kesulitan dalam hal mengganti password atau lupa password. Nah, di situ sebagai manajer ya atau pengelola dari e-learning tersebut, kita harus cepat tanggap. Kalau enggak, ini akan menjadi tidak efektif untuk kedepannya. Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah manfaat e-learning sebagai media pembelajaran. Jadi, menurut Bates tahun 1995 dan Wolf tahun 1996 dalam Siahaan tahun 2002 mengemukakan ada 4 manfaat dari e-learning. Yang pertama, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dan pendidik atau instruktur. Jadi kalau kita mendesain e-learning ini secara cermat, itu akan menghadirkan interaktivitas baik di antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik itu sendiri. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran berbasis elektronik, semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan terlibat aktif pada suatu diskusi yang tersedia pada kolom komentar. Nah, lain halnya nih, kalau pembelajaran konvensional, kesempatan menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapat itu sangat terbatas, baik dari segi jumlah pertanyaan dan waktu yang tersedia. Kemudian, respon biasanya didominasi oleh peserta didik yang cepat tanggap dan juga aktif. Lalu, manfaat kedua dari e-learning ini adalah memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja. Jadi sumber belajar yang dikemas dalam bentuk elektronik dan tersedia di internet itu dapat secara mudah diakses oleh peserta didik. Jadi mereka lebih bisa berinteraksi dengan sumber belajar itu di mana saja dan kapan saja, lebih fleksibel gitu kan. Demikian halnya dengan tugas-tugas kegiatan pembelajaran. Peserta didik tidak perlu menemui guru untuk mengumpulkan tugas tersebut karena adanya fitur upload tugas. Sama halnya dengan yang kita lakukan sekarang ini kan, video presentasi kita upload di YouTube, kemudian linknya kita share ke grup WhatsApp atau via email atau Google Drive dan platform lainnya. Lanjut, manfaat yang ketiga dari e-learning ini adalah menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Nah, adanya fleksibilitas ruang dan waktu membuat jangkauan jumlah peserta didik untuk kegiatan pembelajaran elektronik ini semakin lebih banyak dan meluas. Jadi kesempatan belajar ini benar-benar terbuka lebar bagi siapa saja yang membutuhkan dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja gitu. Salah satu contohnya adalah MOOC, Massive Online Open Courses. Siapapun di seluruh dunia bisa ikut kursus tersebut secara gratis maupun berbayar. Baik, manfaat yang keempat, mempermudah pembaruan dan penyimpanan materi pembelajaran. Perkembangan fasilitas TIK dan ragam perangkat lunak turut andil dalam membantu pengembangan bahan belajar elektronik. Demikian halnya dengan penyempurnaan bahan belajar sesuai dengan tuntutan perkembangan materi keilmuannya dapat dilakukan secara periodik dan mudah. Di samping itu, penyempurnaan metode penyajian materi pembelajaran dapat pula dilakukan, baik yang didasarkan atas umpan balik dari peserta didik maupun atas hasil penilaian guru, dosen, atau instruktur selaku penanggung jawab atau pembina materi pembelajaran itu sendiri. Lanjut ke pembahasan berikutnya terkait kelebihan dan kelemahan e-learning sebagai media pembelajaran. Nah, beberapa literatur memberikan informasi terkait kelebihan dari e-learning. Ada 7 kelebihan di sini. Yang pertama, tersedianya e-moderating. Jadi, melalui e-moderating ini bisa memfasilitasi komunikasi antara guru dan peserta didik dengan mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja kegiatan komunikasi itu dilakukan
tanpa dibatasi jarak, tempat, dan juga waktu. Yang kedua, guru dan peserta didik bisa memanfaatkan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Jadi keduanya ini bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar yang udah dipelajari. Salah satu contoh biasanya ya, kalau suatu e-learning itu menyediakan modul, kemudian kita sudah menyelesaikan modul tersebut dari materinya, latihannya, hingga evaluasi akhirnya, nanti pas kita keluar akan muncul gitu progresnya. You have reached 20% of 100%, atau kamu sudah mencapai 20% dari 100%. Nah, itu adalah kemajuan kita dalam belajar atau mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga, peserta didik bisa mereview atau belajar bahan ajar setiap saat dan di mana saja. Karena tadi kan adanya akses internet dan juga sudah ada komputer ataupun smartphone, kita bisa secara mudah mengunduh bahan ajar tersebut. Terus mau kapan dipelajarinya itu fleksibel. Yang keempat, akses di internet secara lebih mudah. Jadi kalau peserta didik itu membutuhkan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ya bisa dimanfaatkan internet tadi gitu. Lanjut, yang kelima, baik guru maupun peserta didik bisa melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. Jadi kalau pesertanya banyak, ini sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan yang lebih luas. Yang keenam, peran peserta didik berubah dari yang biasanya pasif menjadi lebih aktif. Dan yang ketujuh, relatif lebih efisien. Selain e-learning ini memiliki kelebihan, ternyata ada beberapa kritik juga ya, yang menjadi kekurangan atau kelemahan dari e-learning. Yang pertama, kurang interaksi. Jadi ketika kita mendesain e-learning yang tidak optimal atau tidak memberikan fitur interaktivitas, ya itu akan menjadi kelemahan. Nah, terus yang kedua, mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Ini lebih dominan dibanding aspek akademiknya, karena ketika dia udah masuk pasar dan diminati, biasanya pengembang itu asal-asalan gitu, tidak melihat aspek akademiknya dan menggunakan prinsip-prinsip desain pembelajaran. Jadi kadang ada beberapa e-learning itu atau platform e-learning yang belum sesuai atau tidak bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Yang ketiga, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, peran guru dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Ini jelas sekali ya, karena pembelajaran e-learning ini sangat menuntut pengetahuan dasar seperti ICT dan juga internet. Yang kelima, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Jadi sebenarnya pembelajaran e-learning ini masih sangat berhubungan erat dengan pembelajaran mandiri. Ketika peserta didik itu nggak punya motivasi yang tinggi dan juga tidak mandiri dalam belajar, maka dia akan gagal. Dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dan kemandirian belajar yang tinggi, maka proses pembelajaran dengan e-learning ini akan berhasil. Lanjut, yang keenam, tidak semua tempat itu tersedia fasilitas internet, sehingga ini akan menjadi kelemahan untuk pelaksanaan pembelajaran e-learning. Yang ketujuh, kurangnya tenaga yang memiliki keterampilan soal-soal internet. Misalnya orang-orang yang ada di pelosok gitu kan, yang memiliki keterampilan soal-soal internet pasti hanya beberapa aja. Jadi tenaga yang memang terampil terkait internet ini sangat dibutuhkan lebih banyak untuk di sana supaya pelaksanaan e-learning ini dapat terjadi secara efektif dan juga efisien. Yang kedelapan, kurangnya penguasaan bahasa komputer. Untuk desain e-learning seperti tambahan fitur lainnya dan juga tampilan desainnya biasanya itu menggunakan bahasa komputer atau coding.
Jadi memang dibutuhkan penguasaan terhadap bahasa komputer. Kalau enggak punya kemampuan itu menjadi kelemahan untuk pelaksanaan e-learning itu sendiri. Evaluasi e-learning. Dalam buku yang berjudul Membangun Course E-Learning Berbasis Moodle yang ditulis oleh Surjono, yang terbit pada tahun 2013, menyebutkan ada dua tipe evaluasi yang digunakan dalam media pembelajaran e-learning. Pertama, evaluasi formatif, yang terdiri dari ongoing evaluation, alpha testing, dan beta testing. Kemudian yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini bertujuan utama untuk menentukan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik dari produk e-learning tersebut. Yang kedua, untuk menentukan apakah ada nilai tambah setelah menggunakan e-learning. Dan yang ketiga, untuk memutuskan apakah produk e-learning tersebut akan digunakan terus tanpa adanya perubahan, dimodifikasi, atau diberhentikan. Pada proses alpha testing ini, melibatkan ahli media dan ahli materi. Pada prosesnya terdapat rancangan sebuah pertanyaan untuk mengetahui kualitas dan kelayakan dari produk e-learning tersebut. Berikut kisi-kisi yang dapat dipakai untuk butir-butir pertanyaan di proses alpha testing. Selanjutnya, pada proses sumatif yang tadi bertujuan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan daya tarik, aspek-aspek yang dinilai dapat dilihat dari tabel berikut. Penelitian e-learning. Penelitian yang terkait e-learning ini bertema pengembangan dengan judul Pengembangan e-learning dengan LMS Moodle sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 di SMK Muhammadiyah 1 Turi. Penelitian ini berlevel skripsi. Metode dan hasil penelitiannya adalah penelitian ini menggunakan model ADI, kemudian teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan angket. Hasilnya, produk ini memiliki predikat sangat layak untuk digunakan. Berikut kisi-kisi instrumen untuk ahli materi, media, dan siswa. Bisa dilihat di makalah. Untuk kisi-kisi dan angket ini sudah mendapat validasi dari ahli media maupun ahli materi. Penelitian bertema evaluasi e-learning dengan judul keefektifan e-learning sebagai media pembelajaran atau studi evaluasi model pembelajaran e-learning SMK Telkom Sandi Putra Purwokerto. Penelitian ini dilakukan oleh Hanum pada tahun 2013, di mana dia menggunakan model evaluasi disperensi dengan 5 aspek atau variabel yang dievaluasi. Adapun pengumpulan datanya melalui angket dan juga observasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Untuk keberhasilan program diukur dengan kriteria absolut, artinya standar pelaksanaan pembelajaran e-learning yang telah ditetapkan sebelumnya dari standar mutu penyelenggaraan e-learning yang ideal. Hasilnya melaporkan bahwa dari 5 aspek variabel yang telah dievaluasi mendapatkan kategori cukup dengan tingkat kecenderungan 77,27%, yang artinya pelaksanaan pembelajaran e-learning di SMK Telkom Sandi Putra Purwokerto itu tidak sepenuhnya efektif bagi semua guru di SMK Telkom Sandi Putra Purwokerto. Jadi setelah dilihat ya pelaksanaannya itu dengan standar mutu idealnya, hasilnya enggak sepenuhnya efektif. Nah, terus kita lihat 5 variabel atau aspek yang dievaluasi itu apa aja. Ternyata ada aspek perencanaan pembelajaran e-learning, yang kedua aspek perencanaan dan pembuatan materi e-learning, yang ketiga aspek penyampaian pembelajaran e-learning, yang keempat aspek interaksi pembelajaran e-learning, dan yang kelima aspek evaluasi pelaksanaan e-learning. Nah, dari 5 aspek evaluasi ini bisa kita lihat ya,
Evaluasi yang digunakan itu adalah evaluasi sumatif atau secara keseluruhan karena dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya gitu. Untuk perencanaan pembelajaran e-learning tentu di kisi-kisinya bisa kita lihat ya pada tabel berikut ada standar mutu perencanaannya yang udah ditetapkan, terus indikatornya apa aja, nomor soalnya kalau di instrumennya itu di nomor berapa untuk guru dan juga untuk siswa. Jadi yang menarik untuk evaluasi perencanaan pembelajaran e-learning itu yang paling akhir sih menurut saya, yakni tersedia akses terhadap fasilitas pelatihan penyelenggaraan e-learning. Adapun indikatornya, tersedia akses terhadap fasilitas pelatihan penyelenggaraan e-learning. Yang kedua itu tersedia akses dan fasilitas pendukung teknis dan administrasi untuk penyelenggaraan e-learning. Itu penting banget ya, kalau nggak ada akses ya tidak akan terlaksana gitu. Lalu yang kedua, untuk kisi-kisi instrumen perancangan dan juga pembuatan materi e-learning itu ada 5 poin standar mutu perencanaannya apa aja. Kemudian untuk penyampaian pembelajarannya juga bisa dilihat pada tabel di situ. Lalu untuk interaksi pembelajarannya juga harus ada interaksi baik secara sinkronus dan juga asinkron gitu. Kemudian yang terakhir itu evaluasi pelaksanaan e-learning standar mutu. Di situ harus ada evaluasi terhadap guru, siswa, isi atau konten, materi, tugas, kuis. Prosesnya dilihat dari keaktifan, terus peer assessment, juga penyelenggara, bagaimana peraturan, tata cara, proses registrasi, pelaksanaannya seperti dukungan fasilitas dan teknis selama penyelenggaraan e-learning, materi, kesesuaian dengan silabus, kemudian dipahami dan kemudian akses. Lalu dijabarkan menjadi beberapa indikator, dituangkan ke dalam butir soal instrumen baik untuk guru dan juga untuk siswa. Nah, dari 5 aspek atau variabel evaluasi ini ternyata diperoleh 64 butir pernyataan. Jadi kalau teman-teman mau lihat butir pernyataan instrumen evaluasinya itu apa aja, itu udah ada di makalah. Jadi bisa teman-teman lihat di makalah. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Ini tentu di kisi-kisinya bisa kita lihat ya pada tabel berikut ada standar mutu perencanaannya yang udah ditetapkan, terus indikatornya apa aja, nomor soalnya kalau di instrumennya itu di nomor berapa untuk guru dan juga untuk siswa. Jadi yang menarik untuk evaluasi perencanaan pembelajaran e-learning itu yang paling akhir sih menurut saya, yakni tersedia akses terhadap fasilitas pelatihan penyelenggaraan e-learning. Adapun indikatornya, tersedia akses terhadap fasilitas pelatihan penyelenggaraan e-learning. Yang kedua itu tersedia akses dan fasilitas pendukung teknis dan administrasi untuk penyelenggaraan e-learning. Itu penting banget ya, kalau nggak ada akses ya tidak akan terlaksana gitu. Lalu yang kedua, untuk kisi-kisi instrumen perancangan dan juga pembuatan materi e-learning itu ada 5 poin standar mutu perencanaannya apa aja. Kemudian untuk penyampaian pembelajarannya juga bisa dilihat pada tabel di situ. Lalu untuk interaksi pembelajarannya juga harus ada interaksi baik secara sinkronus dan juga asinkron gitu. Kemudian yang terakhir itu evaluasi pelaksanaan e-learning standar mutu. Di situ harus ada evaluasi terhadap guru, siswa, isi atau konten, materi, tugas, kuis. Prosesnya dilihat dari keaktifan, terus peer assessment, juga penyelenggara, bagaimana peraturan, tata cara, proses registrasi, pelaksanaannya seperti dukungan fasilitas dan teknis selama penyelenggaraan e-learning, materi, kesesuaian dengan silabus, kemudian dipahami dan kemudian akses. Lalu dijabarkan menjadi beberapa indikator, dituangkan ke dalam butir soal instrumen baik untuk guru dan juga untuk siswa. Nah, dari 5 aspek atau variabel evaluasi ini ternyata diperoleh 64 butir pernyataan. Jadi kalau teman-teman mau lihat butir pernyataan instrumen evaluasinya itu apa aja,
itu udah ada di makalah, jadi bisa teman-teman lihat di makalah. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.